kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Meskipun ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, tetap kita katakan luar biasa Allah kita. Ya, amin. Amin. Tapi ada yang bimbang, ada yang mulai ragu, kok saya sudah setia, kok saya sudah berdoa, kok doa saya belum jawab, kok saya belum jadi sama seperti dia. Ada yang ragu pada saat ini? Tidak ada, puji Tuhan, tidak ada. Atau ada yang mulai ragu akan pertolongan Tuhan? Puji Tuhan. Karena seperti Daniel bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak menolong waktu dia mau disuruh sembah patung, dia katakan dia tidak akan menyembah patung. Tetapi saya tetap akan buktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Itulah perkataan Daniel. Dan saya percaya kita pun bisa akan mengatakan demikian, ya kan? Pasti kita ada semua, termasuk saya, ada doa yang saya minta kepada Tuhan, sampai saat ini saya belum dapat. Saya sudah berpuasa, terus terang saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya suruh bantu doa kepada siapa-siapa, tetapi belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi itu bukan motivasi saya mau ragu dengan Tuhan. Bukan momen itu, atau bukan saya tidak melihat mujizat Tuhan, saya mau katakan, saya mau berhenti, mau berdoa kepada Tuhan. Justru saya mau katakan, sekalipun saya belum mendapatnya, sekalipun, terima kasih Hani, haleluya, puji Tuhan. Pria sejati, haleluya. Semakin pria itu ya, semakin suami melayani istri, atau sebaliknya istri semakin melayani suami, semakin senyum-senyum ada ya. Seperti ini tuh. Senyum terlihat di suami, terpancar di suami, terpancar di istri kalau saling melayani. Haleluya. Sayang Pak Beni udah amin, tapi sekarang udah Skype ya, SMS, udah BlackBerry, udah Ibu Yanti lagi pergi, tetapi lancar ya Pak Beni. Haleluya. Kalau kita saling melayani, baik di dalam suami istri, baik di dalam sesama jemaat, pasti ada sukacita, ya kan? Sukacita. Jadi saudara-saudara, mari kita mau belajar. Memang untuk mau bersukacita, mau senyum itu susah memang. Iblis mau ingatin, wah dia salah. Apalagi misalnya dalam suami istri, atau sesama tempat pekerjaan, atau di mana saja kita pergi. Tetapi kita ingat selalu bahwa kita ini orang yang luar biasa. Kita ini adalah orang yang luar biasa. Katakan, saya adalah orang yang luar biasa. Ini yang harus kita imani, karena masanya iblis mau datang, mau bikin kita supaya kita mau seperti tadi, mau ragu dengan Tuhan, mau kecewa, mau tinggalkan Tuhan, kita mau bersungut-sungut. Tetapi kita mau ingat, ini khotbah kita pada saat ini, saya mau menjadi sama seperti Kristus. Saya akan jadi sama seperti Kristus. Katakan, saya akan jadi sama seperti Kristus. Tapi kita bukan Kristus, ya. Saya akan mau menjadi sama seperti Tuhan, tapi saya bukan Tuhan. Orang kan takut, kok mau jadi sama seperti Tuhan, ya kan? Ini firman Tuhan memang sudah ajar. Tuhan datang, tujuan daripada Tuhan menciptakan saya dan saudara, di saat Tuhan mau menjemput saya, dia mau cari yang sama seperti dengan dia. Makanya kita baca dulu firman Tuhan, apa yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6.
Yohanes, kita bangkit berdiri karena satu ayat kita baca bersama-sama. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Barang siapa, tidak ada terkecuali orang Islam, kayak orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, karena Yesus tidak memilih kasih. Tetapi di sini ada satu pilihan, karena dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, berarti semua orang yang ada di dalam Dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh. Bukan pengecualian, bukan barang siapa lagi, bukan memanggil salah satu, tetapi dalam pengertiannya kalau kita sudah memilih bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam kita, ya kan? Kita wajib hidup sama seperti Yesus. Sekali lagi kita mau kata kita akan jadi sama seperti Kristus, tetapi kita bukan Kristus. Ini memang sudah menjadi keputusan. Rasul Paulus mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita dulunya merasa kita berdosa, kita bersalah, tetapi karena Kristus sudah ada di dalam saya sudah ciptaan baru, sudah jangan ingat-ingat yang lama. Amin. Yang lama biar berlalu. Udah, katanya sekali lagi saya suka ingat kalau dikatakan dakwaan iblis, ingat, wah kamu Vera masa lalu kamu punya dosa ini. Ingatin aja, iya kamu nanti berikut kamu yang akan masuk neraka. Iblis mengingatkan masa lalu saya dan saudara, mau mendakwa saya dan saudara. Tetapi kita ingatkan masa depannya daripada iblis berada di mana. Saya punya masa lalu yang mungkin yang tidak berkenan. Tapi karena saya minta ampun, saya sudah punya Kristus dan Kristus ada dalam saya percaya masa depan saya ada bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Ini suatu kebanggaan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tetapi wajib hidup sama seperti Kristus. Ini yang jadi tanda tanya, saudara-saudara. Apakah dalam hidup sehari-hari kita sama seperti Kristus? Kita ingin tujuan hidup kita, yaitu kita ingin mau menjadi sama seperti Kristus. Tetapi langkah hidup kita mau mencapai sama seperti Kristus, kita wajib hidup selayaknya bagaimana Kristus. Amin. Karena ini firman Tuhan mengatakan kepada kita. Makanya puji Tuhan saudara-saudara, kita dibukakan sesuatu sebelum kita melangkah. Bapak Gembala dikasih visi membicarakan tentang iman. Kita sudah diberikan bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia saudara-saudara bukan usaha saya dan saudara, tetapi itu karena Kristus, karena Yesus, pengorbanan Yesus dan kasih karunia itu adalah Yesus. Saya tidak bisa melayani hari ini saudara-saudara dengan kekuatan saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tidak layak. Yang melayakkan saya berdiri menyampaikan kebenaran firman hanya karena kasih Kristus, kasih karunia. Saudara yang melayani di depan sini tidak layak, saudara-saudara. Tidak layak, saudara mau memuji Tuhan pun tidak layak sebenarnya. Karena kita ini sudah hidup di dalam dosa. Yang mau mempersatukan kita sebenarnya sudah terputus. Tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan, kita layak menyebut Aba ya Bapa, Tuhan Engkau adalah Allah, Engkau baik ya Tuhan. Bukan, sekali lagi bukan usaha saya dan saudara, saya berkenan di hadapan Tuhan, tapi hanya karena kasih Kristus yang ada di dalam saya dan saudara. Makanya itu yang membuat kita akan mau menjadi sama seperti Kristus. Kita mau berusaha, kita mau berbuat baik. Kalau kita tidak ada Kristus, kita tidak bisa berbuat baik.
Saya sungguh, saudara-saudara, rindu sekali, aduh saya mau menyenangkan suami saya mau melakukan yang baik. Saya rindu agar supaya dia disenangkan. Tetapi saat saya lagi capek, atau saya lagi pusing, saya lagi memikirkan sesuatu, suami tanya baik, saya bisa jadi marah, iya kan? Salah paham. Suami bisa misalnya minta tolong ya jam sekian bikinin saya ini. Karena saya ketiduran atau karena saya sibuk dengan sesuatu, saya bisa melupakan jam itu, saya bisa tertunda jam. Saya tidak bisa, satu orang pun saya mau menyenangkan, tidak bisa dengan kekuatan saya. Makanya kasih karunia Tuhan itu datang bagi saya dan saudara di dunia ini, karena dia tahu kita tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Kita tidak punya kekuatan, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengampuni dosa saya. Uang saya tidak bisa mengampuni dosa saya. Hanya karena kasih Kristus. Sebab itu kasih Kristus yang menghentar kita. Coba kita baca apa yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Oh maaf, bukan itu, sudah sorry. Kita baca apa yang terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Itu nanti next. Tapi 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. 1 Korintus 5 ayat yang ke-9, dalam suratku telah kutuliskan, ini Paulus ya, kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya. Terus yang kumaksudkan bukanlah dengan semua orang cabul. Sorry saudara-saudara, mungkin saya coba deh saudara bantu, yang itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul yang paling jahat, tetapi hanya karena kasih karunia. Mungkin saya salah tulis, 1 Korintus. Maaf ya. Nantilah next. Maksudnya nanti saya ada catatan, kebetulan saya tulis, mungkin saya salah tulis. Tetapi di Rasul Paulus dia mengatakan, saya ini adalah rasul yang paling jahat, iya kan? Kisah Rasul Paulus kan kita tahu waktu dia jadi Saulus, dia membunuh. Tetapi hanya kasih karunia membuat dia lebih setia kepada Tuhan, lebih setia lagi, sehingga dia katakan dia menganggap semua itu sampah. Rasul Paulus bilang hanya karena kasih karunia itu membuat dia lebih lagi semangat di dalam mau mewartakan tentang Kristus. Dalam hidup saya dan saudara, semakin saya merasa dituduh oleh iblis, saya tidak layak, saya tidak berkenan, saya apapun kata si iblis. Tetapi saya percaya saya ada kasih karunia. Kasih karunia itu saya tidak mau sia-siakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Memang kasih karunia itu diberi dengan cuma-cuma. Tanpa kita bayar, kasih karunia itu kita miliki. Tapi ingat, kasih karunia itu bukan murahan, saudara. Kasih karunia itu bukan murahan. Kasih karunia Tuhan itu bukan gampangan. Itu sangat mahal. Kasih karunia itu kasih karunia Tuhan itu sangat mahal. Sampai dia bayar dengan kematiannya.
Apakah kita hanya pikir segampang itu kita berbuat dosa? Apakah kita semudah itu kita mau melupakan, kita lebih cenderung mau berbuat yang diperintahkan iblis? Justru Rasul Paulus katakan semakin dia itu mengasihi Tuhan, semakin dia melayani Tuhan. Dia ingin Tuhan, semua hanya anugerah Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan kasih karunia itu cukup bagi saya. Udah cukup karena Yesus disalibkan, dia katakan sudah genap. Amin. Yesus lakukan sesuatu, dia katakan sudah genap. Kita tidak perlu menambah lagi dengan kekuatan kita. Puji Tuhan. Kasih karunia itu sangat mahal. Sebab itu dasar daripada kasih karunia. Tuhan beri kita keselamatan, Tuhan beri pemberian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Maka dasar itu kita akan mau melihat hidup kita jadi patokan untuk kita mau jadi sama seperti Kristus. Dari dasar kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri bahwa bukan dengan kekuatan kamu Vera. Jangan kamu sombong, kamu bisa melayani hanya karena kasihku, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kamu bisa melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan. Tidak ada kebanggaan. Dan kebanggaan yang daripada Tuhan ini yang kita harus bawa di dalam dikatakan tadi. Apa yang kita baca di dalam dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib melakukan sama seperti Kristus. Karena kita mengingat dalam setiap langkah saya, orang mulai mengatakan sesuatu, saya mengingat Tuhan Yesus aja mati di kayu salib. Dia dalam kebenaran, dia dalam kesucian, dia dalam kekudusan. Saya mau melayani Tuhan bukan karena saya mau tampilkan, wah saya bisa melayani Tuhan. Tapi saya ingat Tuhan, saya cuma mau balas kasih-Mu Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya hanya mau balas bahwa Engkau baik. Saya mau berkorban buat Tuhan, mau beri persembahan, saya hanya ingat Tuhan. Karena ini adalah upahanya karena Engkau Tuhan, saya mau beri persembahan. Kita datang melayani, mau menyanyi pun, kita hanya punya tujuan Tuhan hanya karena Engkau. Saya mau tepuk tangan, saya mau melompat, saya mau angkat tangan, saya mau sembah karena Tuhan ciptakan saya untuk jadi pemuji penyembah. Bukan karena kuat saya, bukan karena gagah saya, tetapi hanya karena Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Itulah kesempurnaan daripada Tuhan. Dia datang ke dunia ini supaya sudah genap. Sudah tidak perlu kita menambah lagi sedikit pun. Sudah genap, sudah cukup Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara untuk satu dunia ini. Sehingga tidak ada kebanggaan. Oh karena saya. Oh karena saya bisa. Oh karena saya pintar. No, saudara-saudara. Semua hanya karena Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam kasih Tuhan, dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, kata Mazmur. Bukan kuat saya dan saudara kalau saya bisa ada setiap minggu datang ke tempat ini. Hanya karena kita ingat, oh Tuhan Engkau baik dalam hidup saya. Inilah respon saya mengasihi-Mu Tuhan. Dan saya mau, agar supaya saya mau jadi sama seperti Engkau. Dan saya akan berkerajaan bersama seperti Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan kita saudara-saudara. Kita bisa boleh sukses, puji Tuhan, itulah janji Tuhan. Tuhan akan berikan kita yaitu berkat berkelimpahan, hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan di dunia ini.
Tetapi tujuan daripada Tuhan menciptakan itu kita bukan hanya sampai di masa berkelimpahan yang ada di dunia ini. Tuhan tahu di dunia ini seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya, itu semua akan tergoncangkan. Semua itu akan dibakar di bumi, dihanguskan. Tetapi ada satu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Bukan masalah sukses, bukan masalah berkat, kekayaan, kelimpahan. Tetapi dia katakan itulah yang mau sama seperti engkau Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan. Apakah yang Tuhan inginkan mau jadi sama seperti Kristus? Karakter saya dan saudara. Kita cek. Apakah karakter saya benar-benar sama seperti Kristus? Kita belum menjadi sempurna. Tetapi dari hari ke hari karakter kita ini, hidup kita ini sama enggak seperti Kristus? Tadi bilang kita wajib sama seperti Kristus. Kristus sampai dia mati, dia tidak membenci seorang pun. Amin. Kristus, Yesus selama di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dia benci. Yesus selama ada di dunia ini tidak ada perkataan yang mau membela dirinya, mau sayang diri terus mau jawab sesuatu keluar perkataan yang membuat emosi. Orang tidak senang dengan Yesus, iya karena dipakai oleh iblis. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat salah. Dan ini yang Yesus inginkan dalam hidup kita, karakter kita mau menjadi sama seperti Kristus. Yang dimaksud karakter bukan yang orang lihat dari luar. Wah, dia cantik ya. Wah, karakternya bagus. Wah, dia itu pinter. Itu karakternya. No. Karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan berasal dari dalam. Berasal dari hati kita, apa yang kita lakukan. Benar enggak dia baik? Benar enggak dia itu perkataannya dia seperti Kristus, mulutnya penuh lemah lembut, kasih sayang. Sesuatu yang dari dalam, saudara-saudara, karena Tuhan itu menilai bukan yang dari luar, tetapi dari dalam. Waktu Raja Daud mau diurapi, dia bukan lihat kakak-kakaknya yang gagah perkasa, yang biasa berada dalam peperangan. Tetapi waktu datang mengurapi, dicari bahwa ya Raja Daud yang kecil, yang tidak ada bersama-sama, dia diremehkan, dia berada di dalam pertanian, perkebunannya, menjaga domba, kambing. Itu yang Yesus lihat, karena di dalam hati Daud adalah hati yang benar-benar takut Tuhan. Dasarnya karakter kita yang mau menjadi sama seperti Kristus, dasarnya awalnya ini takut Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita yang takut Tuhan, orang akan melihat benar perkataannya, dia tidak pemarah. Ada yang pemarah di sini? Banyak. Bertobat dalam nama Yesus. Ya iya, saya juga suka marah, saya juga mau bertobat, mau dipulihkan. Karena saya punya tujuan seperti Tuhan punya tujuan, saya mau berubah. Hidup kita ini diproses, saudara-saudara. Hidup kita ini diproses, makanya tidak heran kalau diproses kita ini yang suka marah-marah. Ya, yang suka marah-marah. Sorry, tadi saya bilang pemarah. Kalau pemarah dia jadi, ya kan beda kan, suka marah-marah sama pemarah. Tapi kalau ada pemarah, bertobat sekali lagi di dalam nama Yesus. Yang suka marah-marah, minta Tuhan, kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan supaya tidak marah-marah. Ini orang yang marah-marah sebenarnya bukan lihat dari jauh, mau bagaimana dia mau keluarin modal jadi pemarah, jadi marah-marah. Dasar pertama orang marah-marah kan cuma dari ucapan, ya kan? Ucapan. Itu makanya dia bilang, lidah ini bisa membakar satu hutan cuma dengan perkataan. Hati-hati. Perkataan kita jaga. Karena kita tidak bisa mungkin membunuh seseorang.
dengan pedang, tetapi kita bisa membunuh dengan perkataan. Hati-hati, sesama jemaat yang ada, sesama pelayan yang ada, hati-hati dengan perkataan. Karena Yesus kalau dia cuma mau kata-katain, yaitu para tentara-tentara Romawi, waktu dia udah disalibkan, ya kan? Yang penjahat di sebelah bilang, ayo dong, kalau engkau benar-benar Allah, ayo turun kita, selamatin kita, turun dari salib. Dia diolok-olok juga. Tapi adakah Yesus mengatain, gampang, dia mau tunjukkan bahwa dia sanggup. Ada yang saudara baca ayat itu? Yesus mau diam kan? Padahal kalau cuma mau bilang, jangankan dia mau kata dia langsung turun. Bisa orang film aja kok yang tidak punya kuasa kita lihat bisa jadi jagoannya, mati bisa bangkit, apalagi Yesus. Tapi Yesus tidak ada maksudnya untuk mau membalas sesuatu, dia tahu itu nggak level, ya kan? Saya dan saudara harus jaga mulut. Karakter Kristus, karena kita wajib sama seperti Kristus. Minta pengurapan mulut saya dan saudara. Saya juga mau minta, Tuhan, saya rindu mulut saya ini, saya mau jaga sama seperti Kristus. Di saat mendengar sesuatu yang membuat emosi, di saat orang mulai memukul ya kan, Yesus dipukul sampai dia mati. Di saat orang lain mulai menghina, di saat orang mulai meremehkan, tapi tidak ada satu perkataan yang keluar. Ayo saudara-saudara, kita sama-sama, saya juga mau berubah, karena karakter itu diproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita tidak boleh, apalagi yang paling dekat, ya jelas suami istri, ya kan? Yang paling dekat antara sesama pelayan, yang paling dekat antara sesama jemaat, sesama keluarga. Nggak mungkin orang yang di luar-luar sana mau datang membuat kita emosi. Tapi kalau kita tahu bahwa saya mau jadi sama seperti Kristus, apapun orang mau katakan, Tuhan, saya mau jadi sama seperti Kristus. Apapun saya lihat atau kita sama-sama lihat orang mulai berbuat sesuatu yang tidak adil, mungkin bos, mungkin teman, saya mau jadi sama seperti Kristus. Saya percaya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau saya membalas, saudara-saudara, kita akan disakiti oleh sekitar orang, mungkin ya punya teman-teman, atau kita akan jadi sesuatu yang kesehatan bilang di saat kita marah, keluar yang itu antibodi yang membuat kita jadi kanker di saat kita marah. Ngapain, ya kan? Kita mau merusak tubuh kita sendiri di saat kita marah. Makanya banyak belum jadi kanker, ada yang langsung karena marah udah naik, siapa yang rugi? Ya kan? Siapa yang rugi? Kita mau cari benar-benar Tuhan, ini masanya saudara-saudara. Kita mau jadi sama seperti Kristus. Kita tahu ini waktunya sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang mau mencari. Benarkah Vera kamu ini sama seperti Kristus? Dia adalah Bapa, saya adalah anaknya. Kita semua adalah anaknya. Kalau bapak-bapak, iya kan? Pasti coba kalau mau jemput pergi ke sekolah, misalnya anak lagi sekolah, pasti akan mencari, iya kan? Mencari, ini anak saya. Nggak mungkin ambil anak orang. Ini saya karena dia cantik saya bawa. Karena ini dia juara pinter di sekolah, saya bawa. Jelas, ya kan Pak Okta? Pak Okta jemput anak dulu kan ada 2. Pasti jemput anak sendiri, iya kan? Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia mau cari yaitu anaknya. Ini anaknya sama enggak? Enggak mungkin Pak Okta mau pergi ke sekolah cari anak misalnya orang Irian kalau di Indonesia, ya kan? Atau misalnya Pak Niki mau pergi jemput adik Melo, mau ambil anak orang bule, iya kan? Bukan anaknya kok. Yesus
dia datang mau mencari yang sama seperti Yesus. Karakternya yang marah-marah itu loh. Di sini ini ya seperti yang marah-marah, tapi yang karakter yang sebenarnya yang Tuhan mau cari yaitu di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Coba. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki yang kuat. 1 Korintus 16 ayatnya 15 tentang kasih, ya kan? 1 Korintus 15 ayat 13. Oh, 16 ya ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan maka orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kok saya sudah karena tadi malam memang selesai itu wanita, saya salin ternyata buru-buru, memang ada di catatan satu yang saya merupakan peremaan. Di sini maksudnya tentang saling mengasihi. Terus saya cari. Ketiga hal ini, 1 Korintus 13 ayat 3, hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Ini yang Tuhan akan cari, yaitu orang yang saling mengasihi. Itulah karakter Kristus. Karakter Kristus yaitu orang yang suka mempedulikan orang lain. Orang yang suka mau melakukan sesuatu seperti Yesus lakukan. Yesus itu penuh belas kasihan, ya kan? Dia datang ke dunia ini, dia lihat Bartolomeus yang buta. Dia orang lain mulai bilang, jangan berteriak-teriak. Tetapi dia semakin berteriak, "Guru, tolong kasihanilah saya, kasihanilah saya." 1 Korintus 13 ayat 13. Tentang kasih. Kasih ini adalah karakter Kristus, karena Allah itu adalah kasih. Kita belajar, saudara-saudara, apalagi mengasihi di dalam rumah tangga suami istri, anak. Mengasihi dalam sesama pelayan. Mengasihi di dalam sesama jemaat. Mengasihi sesama kita manusia. Karena saudara-saudara, saya suka sedikit, saya suka nonton tentang Ahok, ya kan, Wagub. Dia bisa berani loh menyampaikan, saya punya keyakinan, yaitu dalam keyakinan saya bahwa mengapa, karena dia dikatakan kenapa kok enggak korupsi, ya kan? Mungkin saudara udah baca, tapi dia bisa berani mengatakan, karena saya punya yaitu kasih saya kepada Tuhan, saya takut mau berbuat sesuatu, yaitu sumpah, dan saya mengasihi sesama manusia. Makanya saya tidak mau korupsi, saya mengasihi bangsa, saya mau melakukan yang terbaik, saya tidak mau. Karena saya takut dengan sumpah, dia katakan. Dia bisa bersaksi, dunia mulai mengerti, wah iya, punya kasih. Dan kita pada saat ini, ayo saudara-saudara, meskipun berat, sekali lagi ini kita mau latih, karena inilah hidup kita. Tadi dia bilang, kita wajib mau menjadi sama seperti dia, seperti Yesus. Belajar mau mengasihi sesama teman kita dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, ada satu misionari yang pergi ke India waktu Mahatma Gandhi. Dia dikatakan, namanya yaitu Stanley Jones. Ini misionari dari Amerika. Dia pergi, dia dipanggil kan di India dulu
sulit untuk, maksudnya untuk pelayanan, untuk menyebarkan orang Kristen lah kebenaran. Jadi di sana kan Hindu, dia dipanggil akhirnya Mahatma Gandhi hanya katakan, kalau engkau benar adalah pengikut Yesus, lakukan sama seperti Yesus. Kamu punya hidup, tunjukkan sama seperti Yesus. Ternyata dikatakan Muhammad Gandhi, berarti dia tahu, Muhammad Gandhi tahu bahwa Yesus itu adalah begini, maksudnya hidup dalam kasih. Dia tidak katakan bahwa mau tunjukkan kebenaran ini, tapi buktikan bahwa kamu ini sama seperti Kristus. Dan di zaman sekarang ini, ya kan, udah zamannya kita bukan banyak ngomong tentang firman, kalau mereka tanya puji Tuhan, tetapi sekarang buktikan dong, ya. Dunia sekarang mau melihat benar-benar kita ini di tempat pekerjaan, benar enggak kita sama seperti Kristus? Jangankan suami istri aja, sering suka ingin, iya dong suami harus lakukan yang sama seperti Kristus, dia harus baik, mengasihi, kita sering sekali mengharapkan itu. Dan memang suami istri mengharapkan itu salah satu, bahwa mengasihi, mencintai. Apalagi dunia saat ini yang tidak mengenal Yesus. Kalau kita tidak melakukan kasih, kita akan mencemarkan nama Yesus. Tidak jadi berkat. Amin, amin. Ini kita minta kepada Tuhan, karena saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan, saya mau belajar bukan mau mengasihi jemaat lebih daripada Tuhan, tapi saya mau menyampaikan kebenaran lebih daripada saya mengasihi jemaat adalah Tuhan. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan akan siapkan saudara-saudara. Tapi bagaimana karakter kita? Apakah karakter kita ini kita berubah karena karakter kita ini yang akan mau bawa masuk surga atau masuk neraka? Kalau kita sekali lagi tadi, kita punya hidup ini tidak ada kasih, egois, jangan harap saudara masuk surga. Tuhan sudah kasih karunia bagi saya dan saudara, supaya ingat, wah Tuhan aja mengasihi sampai rela mati kok. Saya dan saudara juga harus berpikir, mungkin belum sampai seperti itu Tuhan, tapi minimal kita sedikit demi sedikit, ya saya rela berkorbanlah demi seseorang. Ini perbuatan kasih, karena kita dituntut, kita wajib sama seperti Yesus, sama seperti Kristus. Kedua, kita mau jadi sama seperti Kristus, kita harus punya kasih, kita harus jujur. Dimanapun kita harus jujur. Karakter ini saudara-saudara bukan kita mau tunjukin orang sekali lagi, tetapi tanpa orang lihat sekalipun ada Tuhan yang lihat. Apakah kita ini jujur? Kita bekerja ini kita jujur? Kita kepada suami istri kita jujur? Kita kepada gereja kita jujur? Sesuatu kejujuran yang Tuhan inginkan di dalam karakter kita ini yang kita harus bentuk. Kita harus, ini proses. Jujur itu sekali lagi tidak perlu mau kelihatan dengan kita mau usaha, dengan perkataan. Ini semua perkataan, saudara. Orang akan terlihat dia ini ambil duit, giliran ditanya pasti perkataannya dolak-dalik, ketahuan dari perkataan. Makanya Tuhan bilang hati-hati mulutnya. Jadi hati-hati ya, kita jaga ini mulut. Kita bisa tidak jujur karena mulut. Kita bisa membunuh orang karena mulut. Kita bisa jadi sombong karena mulut. Jaga ini mulut. Makanya Salomo katakan Tuhan beri hikmat bagi dia agar supaya dia mau memimpin bangsa Israel itu dengan hikmat daripada Tuhan. Perkataan yang keluar penuh hikmat. Ini perkataan, saudara-saudara, kembali lagi. Kita mau jujur kepada suami atau kepada istri, dengan perkataan kita akan katakan sesuatu. Tetapi kalau kita sudah dengan perkataan sudah tidak jujur, pasti masalah uang, masalah penyelewengan, masalah segala sesuatu pasti tidak akan jujur, saudara-saudara.
Coba, ya kan? Dari perkataan semua, orang tidak akan jujur. Itu bukan karakter Kristus. Tetapi orang jujur, sekarang dunia sudah bukan melihat, wah dia sarjana apa, dia keturunan apa. Dunia sekarang cuma mau lihat jujur enggak dia. Jujur enggak orang ini bekerja. Jujur enggak saya dan saudara. Benar jujur enggak dia orang Kristen. Sekarang dunia hanya mau lihat tentang kejujuran saudara-saudara. Dan ini yang harus kita lakukan, kita latih karakter kita. Kita harus jujur dalam perkataan, sekalipun kita harus jujur. Ngomong A, B, B. Jangan kita bohong. Bohong itu adalah dosa. Bohong pertama akhirnya jadi besar. Karena bapak neraka, bapak setan itu, iblis setan, dia adalah bapak pembohong. Makanya hati-hati dengan bohong. Bohong bukan karakter Kristus. Wah iya kan, supaya habis kalau saya nggak bohong, saya nggak dipercaya. Justru kalau saudara berkata yang jujur, justru itu yang terpercaya. Karena sepintar-pintarnya kita bohong, satu waktu itu akan terbuka. Hati-hati dengan bohong. Iblis itu mau bikin mengupaya karena supaya kita ini tidak jadi sama seperti Kristus. Dia kasih akal. Makanya di sini coba di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kehendak Allah itu apa yang di sini dikatakan kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang baik, dan apa yang sempurna. Kita akan mengenal kehendak Allah, saudara-saudara. Kita akan tahu ini yang berkenan, oh ini yang baik, ini yang sempurna. Sering iblis masuk, makanya dibilang akal budi. Akal budi ini berada di pikiran. Pikiran kita, oh iya ya, saya mau berkata ini supaya saya tidak dituding. Supaya saya dianggap benar, saya mau berbohong kata ini. Padahal itu mulai iblis datang membawa sesuatu pikiran yang tidak baik. Makanya dikatakan Rasul Paulus, biarlah kita memikirkan apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang suci, karena di dalam kita berpikir, saya mau kata jujur, pasti Tuhan akan bela. Saya akan berkata jujur, pasti Tuhan akan bela, karena ini adalah karakternya Kristus. Saya benar-benar mau berubah, saya mau berubah. Amin, amin, amin. Supaya kita tidak jadi pembohong. Iya, karena ini karakter Kristus, saudara-saudara. Jangan sampai kita menyesal karena apa yang kita lakukan satu saat kita akan bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua itu, di mata Tuhan tidak ada yang bolong. Semua Tuhan tetap ingat, semua Tuhan catat. Kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu sekali lagi kita harus mengasihi satu sama lain, kita harus berkata jujur. Perbuatan kita terutama harus jujur dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam berkata-kata, di dalam masalah keuangan, jujur. Amin. Amin, amin. Ketiga yaitu kita harus taat sampai mati. Karakter Kristus. Dia taat sampai mati, saudara. Ya kan? Dia sampai di kayu salib, dia mati. Kalau kehendaknya dia, waktu di Taman Getsemani kan dia kata berdoa, Tuhan lakukanlah, Bapa lakukanlah cawan ini, kalau boleh. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu.
Sebenarnya Tuhan Yesus dengan kedagingannya, dia tidak mampu. Sama seperti saya dan saudara, Tuhan tahu kita tidak mampu mau melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya Tuhan kasih karunia, kasih kekuatan. Yang saat ini kita berada di dalam masa yaitu Roh Kudus. Masa Bapa sudah lewat, masa Anak sudah lewat, sekarang masa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita kemampuan, memberi kita penghiburan, memberi kita kekuatan. Roh Kudus itu adalah penolong. Pergunakanlah Roh Kudus, minta Roh Kudus yang ada bersama dengan saya dan saudara. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, PR saudara. Minta dipenuhi Roh Kudus. Harus. Karena kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan bisa melihat Allah. Kita tidak akan mampu, tidak sanggup. Minta saudara. Saya percaya Bapa itu penuh kasih. Dia itu Allah yang sangat baik, ingin agar supaya kita semua selamat. Kalau cuma Roh Kudus yang saudara minta, Tuhan pasti berikan, asalkan saudara hidup kudus. Karena mau minta sesuatu yang kudus. Ya kan, sesuatu yang kudus mau memenuhi pikiran kita, hati kita harus kudus. Kita kok punya darah Yesus, gak susah sebenarnya. Supaya kita ini kudus, supaya kita ini suci, minta darah Yesus tiap hari. Darah Yesus kuduskan saya, darah Yesus sucikan saya. Supaya Roh Kudus itu datang memenuhi saya dan saudara dan belajar seperti Kristus. Katakan kan ayat di hafalan di buku Tuhan Allah saya telah menerima roh, bukan roh perbudakan yang membuat saya takut, tetapi roh yang menjadikan saya anak Allah, ya kan, roh yang memberi kita kemenangan. Roh yang ada di dalam saya adalah roh yang menjadikan saya anak. Itu yang melayakkan saya kepada Bapa kita. Minta Roh Kudus. Sekali lagi, minta Roh Kudus bagi yang belum dipenuhi Roh Kudus. Ya kan, supaya kita bisa taat sampai mati, setia sampai mati. Kita tidak mudah. Ya kan, kemarin ada berapa ibu katakan, wah itu kasus pembunuhan yang ada di Bronx, ada di Brooklyn. Kita lihat yang di LA, kasus segala macam kasus-kasus terjadi. Dunia ini sudah berada di dalam ambang kehancuran. Semua dikatakan akan tergoncangkan. Dunia akan bertambah dengan kejahatan. Kita ini berada seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita mau lari kemana? Siapakah kekuatan kita? Siapakah pertolongan kita? Siapakah yang memampukan kita? Hanya Tuhan satu-satunya. Itulah yang kita bisa lari. Ada lagu lama, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Kemana lagi saudara kita mau lari? Larilah kepada Yesus, maka kita akan setia sampai akhir. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita akan mampu melakukan kejahatan dengan kebajikan. Saya mau taat, setia, mau mengiring Tuhan. Apapun cuaca ini mulai musim dingin, karena saya mengingat kasih Tuhan, saya tetap mau setia, mau mengiring Tuhan. Mau datang ibadah, mau setia, mau berdoa. Saya mau setia sampai mati. Apapun yang terjadi, saya mau setia. Karena saya mau jadi sama seperti Kristus. Yang terakhir, kita harus jadi rendah hati. Yang keempat, jadi pertama kita harus saling mengasihi satu sama lain. Kedua, hidup kita harus jujur di mana saja. Ketiga, kita harus taat sampai mati, setia mengiring Tuhan sampai mati. Keempat, yaitu rendah hati. Wah, rendah hati. Coba 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan,
yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan itu suruh kamu rendah hati, karena Tuhan itu rendah hati. Tetapi sebenarnya kita mau rendah hati saat ini bukan untuk kepentingan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mau sembah Tuhan, itu punya maksud supaya Tuhan disenangkan. Karena tujuan Tuhan ciptakan kita untuk mau memuliakan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan punya maksud di sini bagi saya dan saudara agar supaya kita bisa menang. Apabila kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan, maka kita akan ditinggikan. Haleluya. Itulah janji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita akan melakukan segala-galanya dengan tujuan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita akan ditinggikan. Inilah berkat yang kita akan terima, saudara-saudara. Kalau kita akan direndahkan manusia, boleh aja. Tetapi kalau Tuhan yang merendahkan kita, lebih parah. Manusia mau coba angkat, tetap aja tidak bisa. Tetapi kalau kita direndahkan oleh manusia, tapi Tuhan akan tinggikan, tidak ada yang bisa membendung. Tidak ada bisa. Tidak ada yang bisa. Karena Tuhan semua yang mengatur hidup saya. Saya berkenan kepada Tuhan, ya kan di ayat. Saya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengatur langkah hidup saya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan meninggikan saya. Saat ini belum. Tapi saya percaya dengan iman, saya akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Saudara belum melihat saat ini bagaimana Tuhan akan meninggikan, tapi satu waktu saudara akan melihat luar biasanya Tuhan. Satu waktu kita sama-sama akan melihat betapa mulianya Tuhan akan meninggikan kita. Apalagi kalau Tuhan datang, saudara, Tuhan akan meninggikan kita. Waduh, dunia akan menyesal, kok kenapa saya tidak kirim Yesus? Kenapa saya tidak setia kepada Tuhan? Karena satu waktu, saudara-saudara, Tuhan akan menjemput saya dan saudara dengan penuh kemuliaannya. Dunia akan melihat betapa beruntungnya saya dan saudara, karena saya mempunyai Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah menyiapkan berkat yang luar biasa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Amin. Jadi saudara-saudara, ingat, saya akan menjadi seperti Kristus, tapi saya bukan Kristus. Ayo sama-sama katakan, saya akan menjadi seperti Kristus, tetapi saya bukan Kristus. Saya akan menjadi seperti Yesus, tetapi saya bukan Yesus. Ya kan? Itulah 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya wajib melakukan seperti Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit dari Yesus.